Good warning, video ini kemungkinan mengandung unsur darah. Langkah 1, menemukan sebuah dompet dengan tulisan jangan diambil. Tapi kamu bodoh amat, karena kamu suka ngerasa dirimu kebal hukum kalau melakukan pelanggaran, jadi kamu ambil seenaknya dan berbuat keras kepala. Setelah diambil, kamu lihat dalam dompet ini memiliki 50 buah uang 100 juta sebanyak. Kamu sempat shock. Mumpung tidak ada orang yang lewat, maka kamu masukin ke tas dan bawa pulang dompet ini. Langkah 2, tiba di stasiun KRL untuk pulang ke rumah. Sebelum masuk stasiun kamu wajib menghadapi petugas stasiun buat dicek apakah ada barang berbahaya di dalam tasmu. Memikirkan soal dompet tadi, kamu tidak berharap kamu tak ditahan karena dompet colonganmu itu. Langkah 3, tunjukkan dompet colongan ini pada petugas dengan rasa percaya diri. Setelah ditunjukkan, petugas melihat dompet ini secara detail agar dompet ini bukan barang ilegal tapi kamu tetap santuy. Lalu petugas mulai melihat isi dompet ini, dan di saat itu kamu mulai waduh. Kamu pun tidak terima kelakuan petugas itu, dan kamu mulai mengambil balik dompetnya. Petugas pun mengejarmu dengan suara peluit bising yang bikin satu stasiun heboh. Tapi sayangnya, petugas tak dapat menangkapmu karena dia nabrak pintu KRL yang telah tertutup. Jadi alhasil kamu pun bisa pulang ke rumah dengan membawa dompet colongan ini, lalu KRL pun berangkat. Setibanya di rumah, kamu mengoleksi seberapa banyak uang 100 juta yang terdapat pada dompet ini. Dan karena porsi uang dompet tersebut sangat pas buat rombak rumah kecilmu ini jadi rumah mewah, maka kamu pun menelepon mandor konstruksi. Setelah menelepon, kamu pun keluar rumah dengan perasaan yang bahagia, tapi di saat itu kamu dilihat sama tetangga. Karena tetangga sering melihatmu dari tadi, kamu merasa jengkel, apa lo pada lihat-lihat? Mulai besok, rumah gue bakal berubah jadi rumah mewah dong. Kalian kagak, dasar miskin lo pada SDM rendah. Karena dikatain seperti itu mereka mulai mengkritik percakapanmu itu, tapi kamu pun memotongnya. Halah, miskin sama SDM rendah kalau bacot tuh gak ada isinya. Kayak gue dong setiap bacot mesti ada isinya, gue SDM tinggi. Mereka mulai mengkritik lagi dan kamu pun melempar batu sehingga tetangga tersebut kepalanya terluka dan satunya lagi kabur. Tetangga itu terjatuh saat dia kabur, dan kamu mentertawakannya dari belakang. Makanya jangan kritik gue, dah tahu lo SDM rendah gak bakal menang debat sama gue, katamu. Keesokan harinya, rumahmu sedang dibongkar, lalu dibangun menjadi rumah mewah. Tiba-tiba ada kuli bangunan yang menegurmu kalau kamu disuruh minggir karena tanah yang kamu injak ini bakal dibangun gardu listrik. Tapi kamu keras kepala, kamu memomel, enak aja lo nyuruh-nyuruh gue gak perlu gardu listrik gituan, yang ada ganggu pemandangan rumah gue, ngatur lo. Tapi kan, ini sesuai petunjuk pembangunan rumah mewah, jadi mau tak mau kita harus bangun gardu listrik di depan rumah. Keras kepala amet lo kuli goblok. Kalau gue bilang gak usah ya gak usah, kamu pun menonjok wajah kuli bangunan tersebut. Para kuli tersebut pun nurut padamu, tapi mereka sedikit murka terhadapmu. Pemilik rumah B, kalau fasilitas rumahnya gak lengkap, awas aja lo. Kalau udah ngerasain pasti dia bakal ngemis minta kita kasih gardu listrik di situ. Iya,
Dah tahu rumah perlu gardu listrik, mati lampu selamanya syukurin toh. Kamu hendak menyewa kamar hotel selama 1 bulan mumpung rumah mewahmu sedang dalam proses pembangunan. Langkah 4, naiki mobil dan pergi menuju hotel untuk menginap. Langkah 5, tiba di rumah barumu saat malam hari. Di dalam, kamu hendak menyalakan lampu rumah, tapi tidak bisa dinyalakan. Tapi untung saja kamu barusan beli lilin saat menginap di hotel. Langkah 6, nyalakan lilin. Setelah itu, cari kamarmu untuk menyimpan semua barang dari hotel. Saat berjalan menuju kamar, kamu rasa seperti ada seseorang di belakangmu. Oleh karena itu, kamu menyorotinya menggunakan lilin. Langkah 7, kamu melihat seperti ada kepala orang di lorong gelap itu. Kamu pun menjadi ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi ke kamar. Tapi, ruangan yang kamu masuki ini bukan kamar, tapi adalah sebuah gudang kosong yang belum diisi barang sama sekali. Orang yang mengikutimu sepertinya akan memasuki gudang ini. Cepat tutup pintu gudang. Setelah menutup pintu, kamu berdiam di sini menunggu orang itu pergi dari rumahmu. Gara-gara terkena jumpscare, lilin ini jatuh ke lantai dan lantai terbakar. Karena tidak ada pemadam api, kamu memutuskan untuk keluar, tapi pintu ini terkunci, mungkin dikunci oleh jumpscare itu. Kamu lihat api semakin membesar, menyadari kalau gudang yang dibangun terbuat hampir dari kayu semua. Langkah 8, panggil damkar meskipun baterai HP kamu sudah 6%. Kamu berharap sebelum HP kamu mati dan api sudah sangat meluas damkar sudah tiba kemari. Di kantor pemadam kebakaran, damkar akhirnya mendapatkan teleponmu, dan dia mendengarmu dengan suara histeris yang berarti damkar harus OTW segera. Langkah 9/6 petugas damkar dengan gercep OTW ke rumahmu. Supir menyalakan klakson selama perjalanan agar semua orang dan kemacetan minggir di jalurnya. Sedikit lagi tiba di rumahmu, damkar melihat di depan ada perlintasan kereta api yang akan menutup, tapi dia menolak untuk berhenti. Saking tidak ingin berhentinya, mobil damkar menabrak pintu palang hingga patah demi menyelamatkan kamu yang terperangkap. Tapi sayangnya, mobil nyangkut di persimpangan rel karena mobil damkar tersebut terlalu panjang untuk melewati persimpangan rel yang menanjak. Karena mereka sadar akan hal itu, salah satu damkar mencoba untuk keluar dan meminta petugas JPL membantu bebaskan mobil damkar mereka. Bukannya membantu, petugas JPL malah bilang begini, makanya, lain kali kalau palang udah mau nutup minimal wajib berhentilah. Apalagi kendaraan gede kayak punya lo. Ayolah, bantu saya dulu. Saya sudah mengerti kalau saya melanggar aturan, kata damkar. Ya mau gimana lagi, emang tanpa kendaraan tambahan kayak mobil derek bakal bisa ditarik sama tenaga orang, sambung petugas JPL. Ya kita coba ajalah dulu petugas JPLB. Mendengar klakson kereta api, semua petugas damkar keluar dari mobil yang tersangkut untuk menyelamatkan diri. Andaikan saja mobil damkar tersangkut di situasi yang aman, bukan ketika kereta hendak melintas. Mobil damkar akhirnya tertabrak oleh kereta, dan masinis dikabarkan tewas setelah menabrak akibat guncangan super kencang di kabin lokomotif. Lokomotif yang rusak akibat menabrak, akan segera dibawa oleh kereta penolong. Selain itu mobil damkar dengan cepat harus ditarik warga agar keluar dari rel. Cepat semua warga tarik mobil damkar ini, sebelum tertabrak kereta di belakang. Meski mobil
damkar terlalu berat, warga tetap menarik sehingga banyak yang memakan korban akibat terpental bersamaan dengan mobil damkar. Terlambat, terpaksa kamu menerima takdirmu. Langkah 10, kamu tewas terpanggang dalam gudang yang terbakar. Moral dalam insiden, tidak disiplin dan keras kepala selalu merugikan orang lain bahkan diri kita sendiri.